Cara menyentuh hati seorang plekmatis. Nah, akhirnya kita tiba kepada kepribadian yang merupakan kepribadian terbanyak yang bisa ditemukan di muka bumi. Pacar, mantan, atau target Anda kemungkinan adalah salah satu wanita dari kategori kepribadian ini. Seorang wanita plekmatis tidak harus pendiam, seperti layaknya kebanyakan wanita. Mereka juga akan terlihat cerewet ketika bersama wanita lain. Tapi satu hal yang sangat tampak dari seorang wanita plekmatis, mereka pemendam perasaan mereka. Bukan tipe wanita yang mudah untuk meneteskan air mata di depan umum, mereka cenderung malu untuk memperlihatkan perasaannya. Mereka adalah wanita yang mungkin saja cerewet seperti kebanyakan wanita. Tapi mereka sangat jarang memulai pembicaraan, bahkan dengan teman baiknya sekalipun, mereka tidak pernah bersuara begitu besar di tempat umum, karena kepribadian plekmatis cenderung tidak merasa nyaman berada di tempat umum karena masalah kepercayaan diri. Ciri-ciri ini yang dapat memudahkan Anda untuk menandai seorang wanita berkepribadian plekmatis. Tapi bicara soal wanita plekmatis, ada satu hal yang penting untuk Anda ketahui, mereka sangat pemilih ketika bicara soal pria. Mereka punya filter yang besar untuk menyaring Anda. Mereka memiliki kecenderungan untuk menganggap hubungan dengan pria adalah hal yang sakral, sehingga mereka selalu berharap pria yang akan mereka pilih adalah pria terakhir dalam hidup mereka. Mereka mungkin saja bisa tertarik secara fisik kepada seorang pria, tapi ketika satu saja sifat pria tersebut yang tidak termasuk dalam kriterianya, ini sudah cukup untuk meruntuhkan semua ketertarikan tersebut. Ini artinya apa? Seorang wanita plekmatis akan sibuk menelaah apakah Anda adalah pria yang tepat. Mereka akan sibuk mengamati apakah Anda seorang yang alim beragama, apakah Anda seorang yang bertanggung jawab, apakah Anda seorang yang sopan, apakah Anda seorang yang memiliki pekerjaan tetap. Dan semua kriteria yang harus Anda miliki agar mereka membiarkan Anda mendekat. Lalu bagaimana jika Anda tidak masuk dalam satupun kriteria di atas? Apakah Anda lantas tidak mungkin mendapatkan seorang wanita plekmatis? Well, tidak juga. Mari kita simak kembali ciri kepribadian umum seorang yang plekmatis untuk dapat menemukan titik kelemahan yang pas, seperti yang sudah kami sebutkan pada penjelasan umum tentang kepribadian plekmatis sebelumnya. Seorang yang plekmatis adalah mereka yang baru akan terbuka kepada orang-orang yang sangat dekat dengan mereka. Ini bisa jadi teman baik atau keluarga. Mereka tidak dapat menceritakan keluh kesah mereka ke semua orang, itulah kenapa orang-orang terdekat ini adalah segala-galanya bagi para individu plekmatis. Kehilangan orang-orang ini bisa membuat individu plekmatis hancur karena keterpurukannya. Nah, kabar baiknya, dari sisi inilah Anda dapat menyerang. Kunci untuk menyentuh hati wanita plekmatis adalah dengan menjadi salah satu tempat keluh kesahnya. Ketika Anda dapat membuat sang target plekmatis merasa nyaman dan tanpa sadar curhat kepada Anda tentang apapun itu, maka Anda sudah mengirim pesan ke alam bawah sadarnya bahwa Anda adalah orang yang penting baginya. Anda hanya perlu mengirimkan pesan ini secara konstan, dan kepemilikan Anda atas sang target hanya masalah waktu saja. Untuk memulai, tentu saja Anda harus melakukan sedikit penelitian dulu tentang sang target karena untuk bisa masuk sebagai tempat berkeluh kesah, Anda tentu harus memastikan dulu bahwa sang target memang sedang punya masalah. Apa ini terdengar sedikit kejam? Ya, memanfaatkan masalah pribadi untuk melakukan pendekatan kepada sang target memang terdengar sedikit kejam, tapi ini satu-satunya jalan yang paling singkat ke dalam hati sang target plekmatis. Semakin berat masalahnya, semakin besar pula jalan masuk Anda. Tapi jika Anda merasa bersalah, mulailah ini dengan meyakinkan diri bahwa Anda bisa menjadi obat dari apapun masalah sang target Anda. Menemukan masalah sang target bisa Anda lakukan dengan berbaur di pergaulannya, berteman dengan sahabat atau keluarganya. Informasi ini biasanya adalah informasi yang juga dilindungi oleh sahabat dan keluarganya, jadi Anda juga harus pandai mendekatkan diri kepada mereka. Kami sarankan Anda untuk menggunakan ilmu dari buku ini untuk mengidentifikasi pribadi-pribadi mereka masing-masing. Jika salah satu dari sahabat dan keluarganya adalah pribadi sanguin, Anda tidak perlu berusaha terlalu keras untuk mengorek informasi. Pribadi sanguin sangat senang berbicara dan sangat buruk dalam menyimpan rahasia. Untuk memudahkan Anda, kami akan berikan satu contoh kasus masalah pendekatan dengan target plekmatis yang pernah kami tangani melalui sesi konsultasi premium. Ini adalah kondisi ketika sang target baru saja putus cinta. Salah satu klien kami,
sebut saja namanya Doni, pernah berhasil mendapatkan targetnya yang baru saja putus cinta, lah mendapatkan PIN BBM sang target, yang kami identifikasi sebagai pribadi plekmatis, dan memulai pendekatan sebagai orang yang benar-benar asing bagi sang target. Kami membimbing Doni melakukan proses pendekatan selama 4 hari, proses pendekatannya hanya dilakukan via BBM dan pada pertemuan kedua di hari ke-9, mereka resmi menjadi pasangan. Ingat bahwa kehilangan orang yang dekat adalah pukulan yang sangat keras bagi kondisi emosional seorang plekmatis. Dalam hal ini, target Doni baru saja putus dari pacarnya karena hubungan jarak jauh antar pulau yang tidak lagi bisa mereka pertahankan. Ketika Doni mengetahui kabar ini, ia meminta PIN BBM sang target dari rekan kantornya. Seperti layaknya seorang plekmatis, kami sudah menebak sang target akan cukup tertutup dengan orang asing. Proses perkenalan di hari pertama berjalan kurang mulus karena sang target kemudian merasa risih ketika mengetahui bahwa ia tidak mengenal Doni sama sekali. Tapi kami membimbing Doni untuk tidak bersifat agresif dan meyakinkan sang target bahwa ia hanya ingin berteman, dan Doni pun selamat dari menu delete kontak. Di hari kedua, kami membimbing Doni untuk melakukan pendekatan seadanya melalui chat ringan via BBM untuk membantu sang target membangun kesan pertama tentang Doni di pikirannya. Karena kasus ini sedikit berbeda, dibutuhkan waktu yang tepat untuk mengirimkan chat pertama ke ponsel sang target. Malam hari adalah waktu yang dipilih. Karena pada umumnya wanita akan kembali kepada keterpurukannya setelah putus cinta sesaat sebelum beristirahat, di sini Doni dengan sengaja menempatkan diri sebagai tongkat pelarian sang target. Lah kemudian mulai sedikit membuka diri untuk Doni dan menjadi awal malam-malam curhat berikutnya, kombinasi waktu, keadaan dan teknik pendekatan yang tepat. Pada hari ketiga sang target sudah sangat terbuka kepada Doni. Pada titik ini, kami memastikan bahwa Doni sudah berhasil menyentuh hati sang target dan sudah menjadi orang yang cukup penting untuknya. Doni pada saat ini sudah tidak lagi berada pada tahap-tahap awal perkenalan dalam rangkaian tahap pendekatan formula cinta kami. Tahap pendekatan akan kami bahas lebih rinci di bab formula cinta. Di hari keempat kami meminta Doni untuk langsung mengajak sang target untuk bertemu. Mereka akhirnya bertemu pertama kali pada hari ke-6 sejak perkenalan mereka. Pada pertemuan kedua di hari ke-9, Doni memberi kabar bahwa mereka sudah resmi berstatus pacaran. Nah, pada contoh di atas, Anda bisa melihat bahwa ketika Anda sudah menjadi cukup penting bagi seorang wanita plekmatis, Anda sudah lolos dari filter kriteria pria yang ia idamkan. Doni buktinya bahkan sudah mendapatkan sang target di dalam pelukannya hanya dalam 9 hari setelah mereka berkenalan lewat BBM. Sang target tentu saja belum begitu mengenal Doni. Tapi karena Doni sudah berhasil menyentuh hati dan menjadi orang yang penting baginya, sang target sudah tidak dapat menolak ketertarikannya lagi dan membuat Doni melangkah lebih cepat dalam tahapan pendekatan formula cinta kami. Ini terdengar cukup mudah kan? Ya memang, tapi kasus Doni sejauh ini adalah proses pendekatan dengan wanita plekmatis yang tercepat yang pernah kami pantau. Beberapa kasus diantaranya bahkan memakan waktu pendekatan berbulan-bulan, tergantung dari latar belakang kasus, kondisi masalah, dan seberapa baik klien kami mempraktekkan konsep yang kami berikan. Beberapa target plekmatis kadang bersifat sangat tertutup dan beberapa kasus bahkan berakhir gagal. Kami ingatkan sekali lagi. Tipe wanita plekmatis adalah salah satu target tersulit dari 4 tipe kepribadian lainnya. Hal lain yang perlu Anda ketahui bahwa wanita plekmatis adalah wanita yang memiliki kesetiaan yang tinggi. Jika bisa Anda dapatkan, ketika mereka jatuh cinta kepada Anda, mereka akan jatuh cinta dengan sangat dalam. Jika Anda adalah pria yang mencari hubungan serius, proses mendapatkan wanita plekmatis adalah proses pendekatan yang pantas mendapatkan kesabaran Anda.